Shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat melakukan ibadah kita pada pagi ini. Dan saya berharap semua jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan saya juga berharap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk divaksin, itu satu keputusan yang terbaik ya, untuk membantu imunisasi badan kita, ya, untuk membantu hidup kita ya. Kita sekarang berada dalam hidup normal yang baru. Dan saya berharap jemaat-jemaat Tuhan teruskan ya untuk buat pilihan yang terbaik ya, karena vaksin ini juga untuk membantu sedikit hidup kita ya, membantu sedikit daripada imunisasi badan kita. Tidak menyembuhkan 100%, tetapi dapat melindungi kita dari jangkitan yang lebih teruk lagi ya. Jadi tahna dan syabas untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ambil vaksinasi. Nah, saudara, pada hari ini adalah saya mengambil firman Tuhan kita terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ke-8. Nah, saya ambil satu tema, yaitu ujian. Nah, kalau kita melihat ujian, saudara, kita akan berpikir bahwa ujian itu mungkin seperti yang sedia kita lihat di dalam sekolah ya, di dalam university, atau apa saja yang menghadapi ujian. Nah, tahukah saudara bahwa kita juga sedang mengalami ujian-ujian yang besar. Kita sedang mengalami ujian-ujian yang begitu berat. Dan saya percaya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan sedang berpikir bahwa ujian yang dihadapi kita hari ini begitu berat sekali. Nah, apa janji Tuhan di dalam kitab ini? Nah, di dalam Alkitab ini berkata, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman." Perhatikan ayat ini baik-baik. "Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Saudara, saya membawa satu firman Tuhan ini ya, dari konsep seperti ini, saudara. Ada banyak orang yang melihat bahwa ujian itu datang daripada Tuhan, dan inilah akibatnya apabila saya ikut Tuhan. Dan ada banyak orang sudah berkata bahwa ada lebih baiknya ya, ada lebih baiknya kehidupan saya yang dulu ya, tidak sama seperti sekarang. Ketika saya ikut Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, itu berbeza ya. Apabila saya melayani Tuhan, memberi komitmen yang penuh kepada Tuhan, kenapa Tuhan banyak masalah yang datang kepada saya, bertubi-tubi, bermacam-macam yang datang, begitu banyak yang saya hadapi, begitu banyak tantangan yang saya terima, Tuhan. Kenapa seperti ini? Dan kenapa ini boleh berlaku kepada saya? Kenapa berlaku kepada keluarga saya? Kenapa hal ini terjadi kepada negara kami? Kenapa ini terjadi kepada dunia? Tidak puaskah lagi Tuhan masalah-masalah yang datang kepada kami? Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa dari posisi ini kita dapat melihat bahwa orang Kristen itu, saya jujur katakan, tidak mudah. Jadi orang percaya itu tidak mudah, saudara. Bila saya memberi komitmen untuk melayani Tuhan, itu merupakan satu tanggung jawab yang sangat-sangat besar yang saya harus lakukan. Bila saya memberi komitmen kepada Allah, memberi komitmen kepada keluarga saya, apalagi saya punya istri dan anak-anak, dan apabila saya memberi komitmen yang tinggi untuk melayani Tuhan, itu merupakan satu keputusan yang sangat-sangat berat. Karena sebelum saya melayani Tuhan, itu saya bermula daripada nol, saudara. Saya bermula daripada kosong. Kalau saya melihat bahwa daripada posisi kosong itu, saya harus mau buat bagaimana? Saya harus bagaimana? Dan apa yang harus saya lakukan? Dengan pendapatan bulanan gaji yang tidak allowance, yang tidak begitu besar, pendapatan hamba Tuhan yang tidak begitu besar, dan komitmen itu terlalu besar jika dibandingkan dengan keperluan pribadi,
ya secara jujur itu tidak mampu, saudara. Saya berpikir banyak kali, tapi saya membuat keputusan untuk ikut Tuhan. Kalau manusia biasa kita berpikir, wah ini sangat berat, ini sangat susah, ini sangat sukar. Dan apabila saya ikut Tuhan, semakin lama semakin mencabar, semakin lama semakin deras ombak, semakin lama semakin deras angin, semakin banyak ribut, semakin banyak taufan, semakin lama dalam pelayanan semakin besar ujian yang datang. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya terus terang, ikut Tuhan bukan senang, ikut Tuhan bukan mudah, melayani Tuhan bukan mudah, ikut sepenuhnya kepada Tuhan bukan mudah. Tetapi Yakobus menuliskan hal ini, ayat ini, untuk peneguhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami tantangan-tantangan yang besar. Apakah saudara siap? Sebelum saudara berkata, hidup saya lebih baik daripada sekarang, sebelum saudara berkata, saya mau masuk balik kembali hidup saya yang lama, lebih baik saya kembali ke hidup saya yang lama, perjudian, pornografi, kemabukan, alkoholik, ya, dengan sifat pemarah, dengan sifat kecemburuan, dengan sifat iri hati, dengan sifat yang dulu saya adalah seorang yang bekerja besar, saya seorang yang bekerja baik, saya dulu seorang yang begitu banyak uang, banyak perkara yang saya boleh lakukan ketika saya di luar daripada Tuhan. Kenapa saya ikut Tuhan semakin lama semakin sempit, semakin lama semakin sukar untuk menghadapi kenyataan. Kenapa begitu makin lama saya ikut Tuhan semakin saya deras dengan Tuhan, semakin saya fokus kepada salib Kristus. Kenapa begitu semakin sukar? Kenapa begitu semakin sukar? Saudara, sebelum saudara bertindak untuk kembali ke zaman dulu, saudara, sebelum saudara ambil sebuah portal untuk beralih arah kembali ke masa silam, saudara, stop sampai di sini. Berhenti sebentar. Saya membawa firman Tuhan ini untuk memperjelaskan kepada saudara. Saya membawa firman Tuhan ini untuk menguatkan saudara. Saya membawa ayat ini supaya saudara berpikir sejenak sebelum bertindak kembali ke dalam zaman saudara yang lama. Kalau saudara juga berpikir seperti itu, saya terlebih dahulu akan memikirkan ikut Tuhan lebih rumit berbanding dengan hidup saya yang lama. Kalau begitu yang saudara pikir, saya lebih dahulu akan membuat keputusan sebelum saudara. Boleh mengerti sampai di sini? Sebelum saudara bertindak untuk kembali kepada zaman hidup saudara yang dulu, saya mungkin terlebih dahulu yang akan kembali ke zaman saya, hidup saya yang lebih baik, dapat uang yang lebih besar, dapat keuntungan yang besar, hidup bebas dengan saya lakukan apa saja. Saya terlebih dahulu akan kembali ke zaman saya yang lama. Tapi saya tetap setia. Saya tetap setia. Hari ini saya berbicara kepada saudara. Hari ini saya berbicara kepada saudara untuk memberitakan kepada saudara, saya tidak akan kembali ke zaman saya, karena saya tahu janji Tuhan iya dan amin. Amin, saudara. Nah, apa dia, saudara? Apa dia? Nah, saudara, ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu bukan memerlukan permulaan yang baik. Permulaan yang baik itu tidak menentukan akhir yang baik. Boleh mengerti sampai di sini? Mungkin saudara berkata, hidup si Anu tuh, si Petrus itu lebih baik. Jiran saya Petrus itu lebih baik. Dia tidak ke gereja, dia tidak sembahyang, tapi hidupnya lebih senang, hidupnya lebih mewah, hidupnya lebih hebat. Hidupnya minum-minum dengan kawan, hidupnya main sabung-sabung ayam, ya, pergi main judi, main bola Euro baru-baru ini mereka berjudi 200-300 ikut piala Euro itu siapa yang hebat, siapa yang tidak. Mereka bertanding siapa yang lebih hebat. Mereka lebih diberkati, pastor. Mereka lebih hebat, pastor, berbanding saya. Saya semakin ikut Tuhan, semakin berdoa, semakin tunduk kepada Allah. Kenapa begitu semakin sukar, pastor? Kenapa? Nanti ini kita akan korek, ini kita akan perbetulkan di mana silap kita, di mana posisi kita waktu itu, ya, di mana andal kita, di mana tempat kita bersandar pada waktu itu. Ya, mungkin kita berkata, wah, si Stacy itu lebih baik, ya. Si Stacy itu lebih baik, lihat kehidupannya, ya, sungguh luar biasa. Dia tidak aktif ke gereja, yang tidak ikut Tuhan, tidak ikut pelayanan.
Tapi hebat pastor, saya mau muda macam dia, saya masih muda macam Stacy itu. Dia lebih enjoy dengan kehidupan dia lebih enjoy dengan orang-orang lain. Ya, dia bebas melakukan. Tengok Stacy itu tidak lama kawin, tapi saya pasti ikut Tuhan, melayani Tuhan, menari rebana, saya lakukan itu dan ini sebagainya. Sampai sekarang pastor saya belum kawin, pastor. Saya belum ada apa-apa, pastor. Pasangan pun belum ada, ya. Orang yang suka dengan saya pun tidak ada, pastor. Jelek ke saya, pastor. Tidak cantik ke saya, pastor. Tidak handsome ke saya, pastor. Saya main bass di gereja, saya main musik di gereja. Kenapa saya tidak dapat pasangan? Kenapa ini, pastor? Saudara, ikut Tuhan bukan memerlukan permulaan yang baik. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan menentukan permulaannya harus baik dan pengakhirannya harus tidak baik. Ya, saya mengatakan permulaan yang tidak baik tidak semestinya ujungnya keburukan. Permulaan yang tidak baik belum tentu akhirnya tidak baik. Tapi kebanyakannya, menurut Alkitab, Rasul Paulus sendiri berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan garis akhir. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mengakhiri garis akhir. Proses untuk Paulus mengikuti Tuhan, pertamanya apa? Dia harus melalui proses yang tidak baik. Proses yang bagaimana? Dia harus buta 3 hari, 3 malam. Ikut Tuhan, waktu dia memulai ikut Tuhan, pertama, dia harus buta 3 hari, 3 malam. Yang kedua, dia harus mengalami penolakan oleh sahabat murid-murid Yesus. Mereka kurang yakin dengan Rasul Paulus. Mana takut Rasul Paulus itu hanya sebagai menyamar. Ikut Tuhan tidak semestinya permulaan yang harus baik. Melayani Tuhan bukan semestinya harus permulaan yang indah. Harusnya engkau mencapai posisi yang kaya. Harus engkau mengalami posisi yang terbaik. Tidak. Mengalami Tuhan, proses ikut Tuhan, terkadang itu harus melalui proses yang sakit. Kemungkinan panjang, kemungkinan singkat masalah itu. Saudara boleh mengerti sampai sini? Kemungkinan panjang, kemungkinan lama prosesnya, kemungkinan singkat. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang boleh membawa kita keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan ada di sebelah kiri dan kanan kamu untuk membawa kamu keluar dari masalah itu. Tapi Tuhan tidak menghentikan masalah itu, tapi Tuhan membawa proses masalah itu, ujian itu, supaya saudara menghadapinya, melaluinya. Tapi dengan cara apa? Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya, saya mau katakan sekali lagi bahwa melayani Tuhan bukan harus melalui proses yang baik terlebih dahulu, kemudian mengakhiri proses yang terbaik. Mengakhiri yang terbaik. Dan tidak semestinya melayani Tuhan itu apabila kalau tidak ikut Tuhan itu, maka harus permulaannya tidak baik dan akhirnya baik, mengakhirinya yang baik. Dan ikut Tuhan adalah kita harus melalui proses-proses demi proses untuk pembentukan pribadi kita, untuk pembentukan hidup kita melayani ketika bersama dengan Tuhan. Nah, oleh itu saudara, pada pagi ini yang dikasihi Tuhan Yesus, Jumat Tuhan, ya, apa yang saya mau katakan adalah Rasul Paulus berkata begini, ya, ujian itu baik untuk kita. Ujian itu baik untuk kita. Kenapa? Ya, ujian itu baik untuk kita. Kenapa? Nah, Yakobus menuliskan ayat ini, ya. Nah, sebab ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, proses yang saudara hadapi, tantangan yang kita hadapi, cabaran yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, dan yang saya katakan hari ini, ujian yang kau sedang tes, ya, yang kau sedang menghadapi ujian itu, saudara, sebenarnya ujian itu membawa engkau untuk berada di posisi yang lebih baik, satu langkah demi satu langkah. Hari ini engkau gagal, engkau harus bangun untuk berada di posisi yang baik. Hari ini engkau berada di posisi yang paling rendah. Ketika ujian datang dan engkau sedang berada di posisi yang paling terendah, saudara, di titik yang paling terendah, ujian itu akan membawa engkau untuk berada di satu proses yang kedua, untuk berada di tingkat yang kedua. Saya sudah mengalahkan ujian ini, saya sudah lulus ujian ini, saya sudah menang atas ujian ini. Jadi ujian itu, kata Yakobus,
sangat baik untuk menghasilkan ketekunan dalam iman kita. Iman kita diuji, saudara. Iman kita diasah supaya kita semakin hari semakin punya iman yang seperti kata Yesus, biarpun imanmu sebesar biji sesawi, engkau boleh mengatakan, beranjaklah gunung ini ke laut, maka gunung ini akan beranjak. Yesus tidak meminta iman yang sebesar gunung. Tuhan minta hanya sebesar biji sesawi. Karena itu adalah proses. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti betapa sukar dan rumitnya hidup saudara. Betapa susahnya saudara untuk mempercayai sesuatu, terlebih lagi Tuhan Yesus kita. Nah, tapi ada sesuatu yang Tuhan Yesus tegur di dalam ayat ini. Kenapa kita sering kali mengatakan, kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan. Nah, yang pertama, ya ada dua. Kenapa ujian itu baik untuk kita? Karena yang pertama adalah menghasilkan ketekunan, ketahanan, dan kesabaran yang lebih baik. Kita semakin tahan, semakin mengalami proses yang bagus, semakin kita tenang, semakin kita belajar untuk bersabar. Ikut Tuhan, sabar harus tinggi. Melayani Tuhan, sabar itu harus tinggi. Jangan tergopoh-gapoh, jangan terlalu main langgar sembarangan. Jangan kita berpikir, wah kenapa seperti ini. Dan kita terus mengambil keputusan, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Lebih baik saya tinggalkan iman saya. Saya kawin dengan si orang itu dan orang ini. Karena mereka punya jaminan yang baik. Or, mereka kaya, mereka punya kehidupan yang lebih bagus. Apakah orang kaya mampu memberikanmu kehidupan kekal? Apakah engkau berkawin dengan orang yang kaya mampu memberikan engkau iman yang teguh? Apa engkau berkawin dengan orang yang lebih hebat, orang yang lebih populer, memberikan engkau kehidupan kekal di surga? Tidak. Apakah engkau dengan berjudi akan membawa duitmu kembali ke surga? Tidak. Apakah dengan membuat keputusan untuk meninggalkan Tuhan dan mengerjakan hidupanmu yang lama dengan berfoya-foya, dengan pornografi, dengan alkoholik, dengan minum arak, apakah itu menjamin engkau masuk ke kerajaan kekal? Kalau saya bertanya, ada berapa banyak jemaat sini yang ingin masuk ke kerajaan Allah? Saya pasti majority yang melihat video ini ataupun melihat channel ini, kamu akan berkata, saya mau masuk surga. Karena di surga ada apa? Ada kemuliaan Tuhan. Di surga ada kebaikan. Di surga tidak ada kematian yang kedua, tapi akan kehidupan yang kekal seterus-terusnya bersama dengan Allah. Nah, saya pasti jemaat Tuhan akan berkata, saya masuk surga. Tapi dalam masa yang sama engkau masih mau kembali kepada hidup lama. Kenapa? Nah, yang pertama menghasilkan ketekunan, ketahanan, kesabaran. Yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus adalah di mana dikatakan ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dia mau, Yakobus berkata bahwa supaya engkau mencapai titik yang terbaik karena penyertaan Tuhan dalam hidupmu itu semakin nyata. Engkau tidak menyadari secara fisik, engkau tidak menyadari dari mata kasarmu, tapi penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup seseorang yang terus bertekun di dalam Tuhan, sentiasa menghadapi ujian itu dan tetap tekun menghadapi ujian itu, tetap menuju kepada ujian itu, tetap tembus daripada ujian itu. Engkau akan terus mencapai titik di mana Tuhan berkata, engkau tidak akan kutinggalkan. Nah, dari semua ini saudara, Yakobus berkata, kalau kamu tidak tahu bagaimana mencari jalan di dalam ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Dengan kata mudah seperti ini, Yakobus berkata, kalau kamu tidak tahu bagaimana mencari jalan, bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana untuk menghadapi, menempuhnya, dan lain-lain. Saya sudah buntu pikiran saya buntu ide, pastor. Saya sudah tidak tahu bagaimana saya mau lakukan. This is the answer. Inilah jawabannya. Yakobus berkata, kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak ada hikmat untuk menghadapinya, Yakobus berkata, minta. Matius 7 ayat 7, Yesus berkata, minta, cari, ketuk, kamu akan mendapatkannya. Mudah. Kenapa kita seringkali mempersalahkan Tuhan
dengan berkata, kenapa pencobaan ini datang kepada kami bertubi-tubi? Kenapa pencobaan ini kami alami begitu dahsyat? Mengapa hal ini membuatkan kami semakin lemah? Karena kita tidak meminta. Mungkin ada yang berkata, pastor, saya sudah meminta dengan Tuhan, saya sudah berdoa dengan Tuhan. Jawabannya ada di sini. Ayat yang kelima, bacaan ayat yang keenam. Lanjut, dia katakan, ayat yang keenam, hendaklah ia memintanya yang pertama dalam iman. Engkau sudah meminta? Engkau sudah berdoa? Apakah kau berdoa dengan iman? Apakah engkau berdoa dengan percaya? Persoalan saya dalam hidup saudara. Apa engkau sudah meminta dengan cara yang betul? Apakah engkau sudah meminta pertolongan daripada Tuhan? Mungkin kamu berkata, ya pastor, ada seorang anak muda yang tertulis dalam kitab. Seorang anak muda yang kaya, sangat kaya. Lalu dia katakan begini kepada Yesus, guru, bagaimanakah saya mau mencapai hidup yang lebih baik? Yesus menoleh kepadanya dan berkata, anak muda, apa engkau sudah melakukan semua hukum Tuhan? Iya, mengasihi ibu bapa, dan saya sudah lakukan semua seturut apa yang dikatakan oleh kitab Taurat. 10 hukum itu boleh dikatakan dia sudah melakukannya dari kecil. Lalu Yesus berkata, anak muda, mari, mau ikut aku, jual hartamu. Jualah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin, janda-janda, dan anak-anak yatim. Apa yang dilakukan anak muda ini? Dia tunduk, dia sedih. Lalu dia meninggalkan Yesus. Kenapa dia sedih? Karena dia takut kehilangan kekayaannya. Dia takut kehilangan egoisnya. Dia takut kehilangan kepimpinannya. Dia takut kehilangan keberadaannya, kemegahannya. Saya mau beritahu saudara, jemaat-jemaat Tuhan, Yesus yang kita pilih, Yesus yang kita ikuti, dia menundukkan egoismu, dia menundukkan kemegahanmu, dia menundukkan keangkuhanmu, dia menundukkan segala sesuatu yang dia rasakan itu tidak patut berada dalam hidupmu. Jadi oleh itu saudara, saya mau katakan di sini adalah, yang pertama, hendaklah ia memintanya dalam iman. Saudara, yang pertama dengan syarat, ada 2 syarat. Yang pertama dengan iman, ketika engkau meminta kepada Allah dengan iman. Yang kedua adalah jangan bimbang. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, yang dibawa kian kemari oleh angin. Ingat dia katakan sama dengan gelombang laut. Tahu gelombang laut? Kalau kita sebagai seorang nelayan, apabila gelombang laut itu ada, ya, nelayan tidak akan berani pergi ke laut untuk mencari ikan atau apa saja, karena gelombang begitu besar, karena gelombang itu terlalu tinggi. Kenapa? Meskipun gelombang itu begitu besar, oleh karena gelombang itu terlalu besar, maka orang nelayan atau bot-bot yang kecil yang mau melalui apa saja, mereka tidak boleh limpas. Tapi demikian besarnya gelombang itu, tapi dia tetap terombang-ambing ke kiri ke kanan. Dia dibawa oleh angin ke sana gelora, ke sana kemari. Meskipun dia menjadi satu gelombang yang besar, tapi dia tetap tidak boleh tetap tenang. Kenapa? Dia terombang-ambingkan oleh angin, ribut, badai. Meskipun gelombang itu besar. Maksud saya begini ya saudara, meskipun engkau sudah kuat, teguh dalam pelayanan, engkau tekun dalam segala sesuatu mengikuti Tuhan, engkau juga boleh diombang-ambingkan karena engkau bimbang. Ketika murid-murid Yesus sedang dipukul ombak, mereka sedang naik perahu, Tuhan, guru, apakah engkau tidak takut mati? Kita akan karam. Lalu Yesus berdiri dan mengherdik angin itu, tenanglah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa tidak percaya? Karena bimbang. Bimbang yang pertama, takut mati. Bimbang, takut lapar. Bimbang, takut segala sesuatu. Yesus berkata, aku Tuhan. Petrus, mari kepadaku.
Ketika Petrus berjalan di atas air, apa yang dialaminya? Kebimbangan. Meskipun Yesus sudah menolongnya, tapi Yesus tetap berkata, kamu kurang percaya. Mengikuti Tuhan, komitmen dia adalah percaya dengan iman sepenuhnya, percaya dengan sepenuhnya, percaya sampai titik akhir. Ujian yang kita hadapi hari ini, ujian masalah yang kita hadapi ini, membuatkan kita menjadi lebih dewasa. Yesus dikatakan amin. Percayalah, engkau akan menjadi lebih dewasa mengikuti Tuhan, engkau menjadi lebih dewasa melayani Tuhan. Oleh itu saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, oleh itu hari ini saya mau katakan dan saya mau kongsikan kepada kita adalah tetap percaya, tetap berharap, tetap yakin pada Yesus. Ujian yang kita hadapi itu adalah ujian-ujian yang biasa. Jangan kita mau iri hati. Jangan kita mau iri hati dengan orang-orang sebelah kita, jiran-jiran kita sebelah. Pastor, saya mau tinggalkan hidup saya sekarang, saya mau ikut hidup saya yang lama. Ingat, Amsal yang ke-11, ya. Amsal yang ke-23, ya. Amsal yang ke-23, ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada banyak orang sekarang ini sedang iri hati melihat orang-orang lain yang sedang luar biasa hebatnya meskipun tidak percaya Tuhan. Kan saya percaya ada banyak jemaat Tuhan seperti ini sudah mengalami hal ini. Kenapa mereka lebih diberkati, kenapa saya tidak? Sebelum engkau berkata demikian, ingat Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Jangan iri hati dengan mereka, karena orang fasik, orang yang tidak benar, akhir hidup mereka adalah kepada kebinasaan. Orang hidup yang tidak percaya kepada Yesus, ujungnya adalah kepada api yang kekal. Saudara yang ikut Tuhan, meski hari ini kita susah, hari ini kita miskin, hari ini kita mengalami masalah, ujungnya engkau mengalami kehidupan yang kekal. Bersama siapa? Dengan Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Ini janji Alkitab, ini janji firman Tuhan, ini janji Allah kita, ini janji Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Yesus tidak menjanjikan kemewahan, tapi Yesus menjanjikan kehidupan. Yesus tidak menjanjikan kelimpahan yang berlimpah-limpah pada kita di dunia ini, tapi Yesus menjanjikan kelimpahan rohani dalam hidup kita sampai kehidupan yang kekal. Oleh itu saudara, saya mengharapkan jemaat Tuhan pada hari ini, engkau tetap mengandalkan Tuhan meskipun masalah bertubi-tubi datang kepadamu, meskipun masalah badai apapun datang kepadamu, tetap percaya kepada Dia. Katakan Yakobus, mintalah Dia, minta dengan Dia, tapi harus dengan iman. Yang kedua adalah jangan bimbang. Oleh itu saudara, saya tinggalkan firman Tuhan ini, biar kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus menyertai jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.